Jadi gaji yang dibayar kepada misalnya direktur CV itu salah besar kalau dipotong PPh 21. Karena bukan objek pajak, dianggap sebagai bagian laba. Bagian laba yang diterima oleh suatu anggota CV, firma, persekutuan, itu dianggap sebagai bukan objek pajak. Bagian labanya itu bukan objek pajak. Gajinya itu juga bukan dianggap objek pajak, karena dianggap sebagai bagian laba. Gajinya dianggap sebagai bagian laba, jadi bukan objek pajak. Lalu selanjutnya, seperti apa perlakuannya bagi badan? Bagi badan, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau CV tadi juga nggak boleh dibiayakan. Jadi karena non-taxable, tidak dipajaki, maka juga non-deductible, tidak bisa dibiayakan. Loh, kok saya pernah menemukan ada gaji direktur CV, tapi diperbolehkan dikenai PPh 21 dan diperbolehkan dibiayakan menurut pajak. Nah, itu beda lagi ceritanya. Kemungkinan direktur CV tadi itu bukan merangkap sebagai pemilik modal, tapi sangat jarang sekali. Karena biasanya CV komanditer Vennootschap itu terdiri dari komanditer aktif dan komanditer pasif. Nah, komanditer aktif itu biasanya akan merangkap sebagai direktur di situ, bekerja juga di situ, dapat gaji juga di situ. Sementara komanditer pasif akan tidak mendapat gaji karena nggak kerja, cuma mendapat bagian laba. Itu cuman bahasa halusnya aja. Sebenarnya menurut kacamata pajak, komanditer aktif itu mendapat bagian laba lebih besar daripada komanditer pasif. Itulah kenapa gaji direktur CV itu tidak dikenai PPh 21 dan tidak boleh dijadikan biaya. Lanjut ke sanksi administrasi. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana di bidang pajak ini juga tidak boleh dijadikan biaya. Kalau tadi pajak yang tidak boleh dijadikan biaya adalah pajak penghasilan saja. Kalau sanksi administrasi dan sanksi pidana, ini sanksi karena kesalahan ya. Kelalaian atau kesalahan. Sanksi administrasi atau sanksi pidana di bidang pajak apapun itu nggak boleh dibiayakan. Kita akan lihat di setengah satu ya nanti ya. Sebentar, nunggu sedang komat ya. Perlakuan pajak terhadap biaya tertentu, ada biaya penyusutan dan amortisasi. Penyusutan seperti yang saya ceritakan tadi, itu digunakan untuk membiayakan aktiva tetap yang masa manfaatnya atau bisa dimanfaatkan lebih dari 1 tahun. Jadi tahun akuntansi atau tahun pajak itu kan 1 tahun. 1 tahun itu Januari sampai Desember atau
periode lain yang penting 12 bulan. Emang boleh minta ke kantor pajak nggak pakai Januari Desember. Aku nggak mau nih pakai Januari Desember soalnya ini perusahaannya nih cash flow-nya tuh nggak gitu. Kalau Desember malah kita libur gitu. Jadi tutup bukunya nggak di Desember karena kita nginduk ke perusahaan yang di Singapura misalnya kayak gitu. Sorry, perusahaan yang di Australia misalnya. Kayak di Amerika, di kan kalau Desember nggak mungkin kayak kita ya. Kalau kita Desember, 31 Desember tuh melembur, tutup buku, nyelesain laporan. Kalau di sana 31 Desember lembur yang ada nggak bisa pulang karena badai salju dan lain-lain. Beda musim. Jadi bisa jadi minta tahun bukunya diubah atau dari awal bisa minta tahun buku selain Januari Desember dari awal daftar NPWP. Bisa minta misalnya nih Agustus sampai Juli, yang penting 12 bulan bisa. Terus kalau misalnya ternyata mau ganti lagi bisa nggak? Bisa. Ada perubahan tahun buku selanjutnya. Tapi kalau mau merubah tahun buku, misalnya tadinya Januari Desember nih, terus berubahlah jadi Agustus Juli. Perubahan tahun buku yang pertama itu bisa minta ke kantor pajak. Tapi kalau kedua, ketiga, keempat, tapi jarang sih. Setahu saya itu 2 kali lah, itu udah kebangetan. Apalagi kalau sampai berkali-kali itu kayak kayak nyusahin diri sendiri juga. Soalnya beberapa nggak cuma merubah tahun buku saja. Anda merubah tahun buku itu harus ada sesuatu yang kan akan ada apa cut off di situ. Nah, cut off-nya itu harus dibenerin nih. Itu kayak kayak apa ya, menyambung dua benang. Nah, nggak smooth kan, harus ada effortnya. Jadi kalau berkali-kali ngubah tahun buku, ini malah takutnya diperiksa, ini ada apa kok malah membingungkan seperti itu. Rubah tahun buku kedua dan selanjutnya itu harus ke kantor wilayah. Kalau misalnya di Jogja ini kan adanya di Casa Grande, itu depan Casa Grande. Mungkin kalau yang di kota besar di Jakarta gitu, Jakarta itu bisa banyak banget kan. Karena di Jakarta itu beda dengan daerah lain. Kalau di kalau di Jogja ini ya, normalnya satu KPP itu satu kabupaten atau kota. Nah, kalau di hmm, kalau di Jakarta itu satu kantor pajak itu satu kecamatan. Cuma satu kecamatan. Jadi tiap kecamatan itu ada kantor pajaknya. Gitu. Jadi kantor wilayah pajak di sana tuh banyak, ada banyak. Tahun buku itu kan 12 bulan, Januari sampai Desember. Nah, kalau sesuatu barang kita beli, kira-kira habis nggak nih 1 tahun? Misalnya kita beli apa? Beli mur yang kecil-kecil, peralatan, atau pulpen. Jangan anggap kalau pulpen itu aktifan tetap. Dia nggak sampai 1 tahun, baru sehari aja dibuka, kalau di tempat pelayanan hilang. Ya kan? Hilang sih bukannya kan. Itu sesuatu yang dianggap sebagai perlengkapan nih, perlengkapan. Jadi nggak perlengkapan itu sesuatu yang nggak sampai 1 tahun udah selesai. Buku misalnya itu nggak sampai 1 tahun. Nah, beda lagi kalau misalnya kita beli etalase, handphone, laptop, komputer, pickup, truk gitu, itu beda banget. Fiskal dan akuntansi bedanya, untuk akuntansi metodenya boleh milih, untuk fiskal garis lurus atau saldo menurun.
Jadi cuma dua ya, garis lurus dan saldo menurun. Kalau di soal ujian saya akan pakai garis lurus saja. Garis lurus yang paling mudah. Untuk penyusutannya semua boleh disusutkan menurut ketentuan akuntansi. Untuk fiskal hanya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Menagih dan memelihara penghasilan yang kena tarif umum saja. N bulannya dibulatkan ke atas atau ke bawah kalau akuntansi. Untuk fiskal dibulatkan ke atas. Perlu saya gambarkan. Jadi tahun pajak atau tahun akuntansi itu kan 12 bulan. Januari sampai Desember misalnya. Kadang kita membeli barang atau membeli suatu aset itu tidak di Januari. Kalau kita belinya di Januari, itu nantinya akan pas 12 bulan. Kalau menurut akuntansi, itu beda antara beli di awal bulan dan di akhir bulan. Itu akan ada pembulanan ke atas atau ke bawah. Semacam kayak koma gitu loh. Koma itu kan kalau 24,5 sama 24,4 itu kan pembulatannya beda ya. Kalau 24,4 itu dibulatkan ke bawah jadi 24. Kalau 24,5 atau 24,6 itu dibulatkan ke atas jadi 25. Jadi pembulatan ke atas atau ke bawah. Kalau di fiskal atau di pajak, mau beli di awal bulan atau akhir bulan, itu tetap dianggap 1 bulan penuh. Jadi beli di, kalau di akuntansi, bisa jadi kalau kita beli barang di tanggal 25 Desember, Desember ini nggak dianggap, jadi mulainya di Januari, mulai eh, apa? Mulai dianggap adanya barangnya. Kalau di menurut pajak itu Desember itu sudah dihitung karena belinya Desember, tidak melihat awal bulan atau akhir bulan. Itu saja. Karena nggak semua orang itu dari akuntansi di sini, jadi biar nggak pusing. Cuma di soal saya nggak akan mainan mainan pembulatan ke atas atau ke bawah karena malah malah belajar akuntansi nanti kita. Belajar akuntansi malah jadi makin pusing yang dari lain. Karena kalau di brevet ini kayak jurusan S2-nya Magister Manajemen, jadi isinya ada yang dari anak teknik, ada orang hukum, ada orang dari Eskom, Eskom bisa ambil Magister Manajemen, macam-macam. Seperti itu. Terus masa manfaatnya justifikasi kalau akuntansi menurut perkiraan dan objektivitas subjektivitas dari user. Kalau di fiskal dia masa manfaatnya ditetapkan ada kelompoknya. Terus taat asas untuk akuntansi ada residual value, kalau di fiskal tidak ada. Selanjutnya untuk saldo menurun, kan tadi ada metode penyusutan garis lurus dan saldo menurun. Untuk yang saldo menurun itu nilai sisa bukunya akhir tahun disusutkan sekaligus. Seperti ini ada kelompok 1, 2, 3, 4.
saya biasanya pakai garis lurus. Nanti silahkan kelompok 1 dan 2 biasanya saya keluarkan. Kalau saya bilang kelompok 1 silahkan bagi 4, kelompok 2 silahkan bagi 8, gitu aja. Nggak usah lihat persentasenya, ini enggak, malah makin pusing gitu. Untuk amortisasi seperti ini, amortisasi lebih kompleks karena kita nggak ngomongin sesuatu yang ada wujudnya. Ada biaya pendirian, biaya perluasan modal, pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan migas. Jadi hak penambangan, terus hak penguasaan hutan, itu diamortisasi menurut masanya. Tapi kalau masa itu terlalu tidak tepat sasaran, akhirnya untuk memperoleh hak migas dan hak penambangan hutan dan lain-lain ini masuknya ke metode satuan produksi. Jadi dia lebih ke berapa sih perkiraan, misalnya nih hak penambangan migas, perkiraan produksinya sampai habis total itu 1 juta barel. Tuh. Nantinya akan diamortisasi sedikit demi sedikit sesuai dengan realnya berapa sih, uh, realnya berapa sih produksinya, berapa barel. Misalnya produksinya tadinya perkiraannya 1 juta barel. Tahun pertama produksinya ternyata 200.000 barel. Berarti kan 200.000 dibagi 1 juta. Itu 1/5. Jadi makin uh, menyusut nanti nilainya sesuai dengan yang sudah diproduksi perkiraannya. Tidak bisa saya bahas di sini semua. Materi PPh Badan ini banyak banget, jujur banyak banget, karena ini kalau di kuliah saya dulu 2 semester. Nah, Bapak Ibu menerimanya dalam waktu setengah hari aja nggak ada. Jadi ini hebat sekali. Saya bilang ini perkenalan saja. Memang banyak yang tidak bisa saya ungkapkan di sini, saya jelaskan lebih lanjut karena terbatas waktu. Ini 2 semester, 1 tahun, 1 tahun dibahas dalam jangka waktu. Jadi kalau dulu itu 1 semester untuk teori, yang 1 semester untuk latihan SPT tahunan. Cuma memang lebih kompleks latihan SPT tahunannya dengan, dulu saya dapat, kelompok saya dapat Bukit Asam TBK itu. Jadi bedah laporan keuangan auditednya Bukit Asam. Memang lebih ribet. Kalau ini enggak sampai gitu. Ini cuma nanti 1 lembar kecil aja kita belajar koreksi fiskal. Itu pun masih ada isei. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kurang di koreksi fiskalnya masih terbantu dengan nilai isei-nya. Oke, lanjut ke untuk penyusutan fiskal. Ada sedan dan sejenisnya, serta ada telepon seluler. Khusus untuk sedan dan sejenisnya dan telepon seluler, baik waktu beli kan bisanya disusutin ya, karena kan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun tuh. Baik penyusutannya, terus biaya servis kalau rusak, terus kan butuh BBM, butuh pulsa atau kuota, itu hanya boleh 50%-nya saja. Seperti itu.
Kenapa? Karena sedan dan sejenisnya serta telepon seluler itu dianggap suatu aktiva yang kemungkinan besar dibawa pulang oleh pegawai atau dikuasai oleh pegawai di mana perusahaan tidak bisa 24 jam 7 hari untuk mengawasi penggunaannya. Digunakan untuk kerja ataukah dipakai buat tethering handphonenya sendiri kalau habis kuotanya, atau sedan dibawa pulang oleh direktur lalu dipakai buat main seperti itu, atau minggu dipakai buat apa uh, wisata bisa jadi. Makanya pajak hanya mengakui 50%-nya saja. Untuk software komputer ini ada aplikasi umum dan aplikasi khusus. Aplikasi umum itu kan kayak Windows, terus kayak Office kayak gitu ya. Jika dibeli termasuk komputernya, biasanya kan ada tuh yang bundling ya. Itu nantinya dimasukin penyusutan. Kan komputer kan berwujud ya, kelompok 1, 4 tahun. Nah, kalau belinya terpisah, OS sama Office-nya terpisah, dibebankan sekaligus aja, nggak usah disusutkan. Beda lagi kalau aplikasi khusus. Aplikasi khusus itu misalnya aplikasi uh, purchase order atau aplikasi buat menghitung barang stok opnam di gudang kayak gitu. Nah, aplikasi khusus seperti itu harga perolehannya waktu beli awal kali itu bisa diamortisasi kelompok 1. Untuk biaya upgrade-nya itu nanti bisa menambah nilai sisa buku fiskal. Jadi nambah. Nah, soal tanah. Tanah itu bukan sesuatu yang bisa disusutkan. Beda sama bangunan. Kalau bangunan bisa disusutkan, tanah tidak. Biaya untuk memperoleh tanah pertama kali itu dikapitalisasi. Saya ngomongin biaya memperoleh tanah selain hak milik. Untuk hak milik itu kan sudah selesai, tidak perlu diperpanjang, tidak perlu, dan minim gugatan dan lain-lain. Nah, untuk hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai atas tanah itu perlu diperpanjang. Nah, biaya perpanjangannya, jadi kalau pertama kali ngurus HGB, HGU, dan hak pakai, itu tidak perlu diapa-apakan, cukup dikapitalisasi saja. Nah, untuk biaya perpanjangannya diamortisasi selama jangka waktu. Misal HGB 20 tahun, maka diamortisasi selama 20 tahun tersebut. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, saya lanjut. Biaya bunga pinjaman, nah ini sudah saya share. Sebentar. Nah, sudah saya share di grup. Nah, di grup itu sudah saya share ada contoh biaya bunga pinjaman. Karena memang agak rumit soal biaya bunga pinjaman ini. Biaya bunga pinjaman terjadi kalau kita minjem ke bank tuh, atau minjem ke bukan bank tapi mengenakan bunga atas utang kita. Biaya bunga pinjaman itu biasa dibiayakan kalau berhubungan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kecuali
bunga tersebut dikapitalisasi pada pembelian saham, pembelian tanah, atau dibuat membangun suatu bangunan. Jadi kalau kita ngutang ke bank atau ngutang ke pihak lain, tapi digunakan untuk beli saham, beli tanah, atau membangun suatu bangunan, misalnya bikin hotel gitu, atau kos-kosan, atau lain-lain, maka tidak bisa dibiayakan bunga pinjaman tadi, harus dikapitalisasi atau ditempelin ke saham, ke nilai saham, ke nilai tanah atau nilai bangunan, ditempelin gitu. Biaya bunga pinjaman bisa dibiayakan kalau untuk usaha, digunakan untuk 3M tadi, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah, ini yang saya share di grup tadi soal bunga pinjaman. Kasusnya agak rumit, soalnya ngutang kalau suatu badan usaha itu beda dengan kita. Kalau saya misalnya ngutang KPR 300 juta, saya ambilnya 300 juta langsung, nggak kayak usaha. Kalau usaha biasanya dia buka bagi kredit misalnya 10 miliar, dia ambil dulu 2 miliar, terus ambil lagi 3 miliar, ambil lagi 4 miliar gitu. Jadi ngitungnya pakai istilahnya, kalau di ekonomi itu weighted average cost of capital. Contohnya biaya rata-rata tertimbang. Nah, itu agak rumit menjelaskannya, itu nanti sampai pulang. Kok pulang ya, kita nggak pergi. Kita sampai selesai nanti jamnya, malah menyita waktu. Intinya gini sih, biaya bunga pinjaman kita kan tujuannya mau ngeliat mana yang biaya bunga yang boleh dibawa ke SPT tahunan sama yang enggak. Nah, biaya bunga pinjaman itu boleh dibiayakan kalau dia 3M, digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang non-final. Dia digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara yang tidak penghasilan yang tidak final. Bisa. Misalkan saya ngutang buat saya badan PTA, berhutang ke bank, lalu ada biaya bunga dari bank. Nah, utang tadi dipakai buat apa? Ternyata utang tadi dipakai buat usaha. Utang tadi dipakai buat usaha. Usahanya usaha apa? Ternyata usahanya adalah jual alat tulis. Dan omsetnya 10 miliar setahun. Jadi kenanya tarif umum. Maka biaya bunga pinjaman tadi bisa dibiayakan karena digunakan untuk usaha. Dipakai buat apa lagi pinjamannya? Enggak kok, cuma buat usaha saja gitu. Nah, beda lagi ceritanya kalau ternyata selain buat usaha, minjem 10 miliar. Ternyata yang 8 miliar buat usaha, sementara yang 2 miliar itu di deposito gitu. Kan 10 miliar tuh, 8 miliar dipakai usaha, 2 miliar di deposito. Kalau deposito, nanemin deposito, apa sih yang bakal didapat?
Deposito itu akan yang didapat adalah bunga deposito. Bunga deposito itu kenanya adalah PPh pasal 4 ayat 2. Final. Penghasilannya berupa bunga deposito yang kena pajak final. Maka biaya bunga pinjamannya juga nggak bisa dijadikan biaya. Ini persamaan lain, persamaan pajak yang lain, rumus lain. Oh, ini rumus yang tadi ya, bahwa sesuatu yang non-deductible itu non-taxable, sesuatu yang deductible itu taxable. Dualisme antara pemberi dan penerima. Wah, ini antara pendapatan dan biaya. Kalau pendapatannya kena tarif umum atau non-final, itu juga akan disandingkan dengan biaya 3M tarif umum atau non-final. Jadi kalau di sini tarif pendapatannya yang tarif final itu nantinya juga akan diklaster sendiri biayanya, biaya 3M final. Biaya 3M, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang kena final. Contoh nih ya, suatu PT ABC. Ini kita ngomongin secara global dulu. PT ABC ini suatu perusahaan yang bergerak di bidang SPBU plus minimarket. Ini omsetnya ya, omsetnya SPBU ini 5M plus 5M. Jadi sama 5 miliar nih. SPBU-nya 5 miliar, minimarketnya 5 miliar. Nah, di situ ada pendapatan dong. Ada beban. Oh, biaya. Pendapatan keseluruhannya kan 10 miliar.
labanya kita misalkan 3 miliar. Nah, di sini kalau kita mau koreksi fiskal, maka apa yang akan terjadi? Kan ada koreksi fiskal sebesar berapa? Sebesar 5 miliar, yaitu pendapatan dari SPBU. Kita koreksi. Kenapa? Masih ingat pendapatan dari SPBU itu kena PPh 22 final. Nah, kita misalkan nih, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan SPBU ini, contohnya apa? Pernah ke SPBU semua pasti ya? Ada biaya pegawai, terus ada biaya mungkin beli mesin tangkinya itu, terus ada biaya mungkin untuk branding SPBU-nya. Misalnya habis 2 miliar ternyata. Minimarketnya ternyata untuk gaji pegawai, etalase, penyusutan dan lain-lain itu habisnya 1 miliar. Nah, ini kita koreksi fiskal 2 miliar sini. 2 miliar ini adalah biaya 3M SPBU. Biaya 3M untuk biaya untuk mendapatkan penghasilan senilai 5 miliar ini dibutuhkan 2 miliar. Istilahnya kayak modalnya. Modal untuk mendapatkan penghasilannya adalah 2 miliar, yang didapatkan 5 miliar. Kita koreksi. Tuh, hasilnya yang masuk ke SPT tahunan 5M, ini 1M. 10 miliar kurangi 5 miliar jadi 5 miliar. 3 miliar kurangi 2 miliar jadi 1 miliar. Otomatis labanya jadi 4 miliar. Tadinya kalau di laba rugi komersial labanya 7 miliar. Jadi beda ini dan ini. Laba komersial 7 miliar jadi 4 miliar. Seperti itu. Koreksi fiskal tuh kayak gitu nantinya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, bunga pinjaman itu juga sama. Kalau tadi yang didapat adalah pendapatan bunga deposito, maka biaya, kan depositonya tuh dari uang utang. Utangnya menghasilkan biaya bunga. Kalau untuk deposito, dapatnya pendapatan deposito, maka biaya bunga pinjamannya juga harus dikoreksi. Saya share tadi di grup. Ada ketentuannya.
Lalu lanjut ke biaya promosi dan entertain. Nanti kita istirahat 7 menit lagi. Biaya promosi dan entertain ini hampir sama. Biaya promosi itu biaya misalnya production house, terus endorse, lalu penyiaran iklan misalnya seperti itu. Itu biaya promosi. Nah, ada lagi biaya entertain. Biaya entertain itu apa? Biaya entertain itu lebih ke biaya menjamu tamu, terus biaya uh, memuluskan memuluskan proyek seperti itu. Tapi yang legal masalahnya. Biaya-biaya yang tidak legal itu tidak bisa diakui di pajak. Seperti biaya sogokan dan lain-lain itu tidak bisa diakui. Kalau ada yang bertanya kenapa saya membahas ini, karena itu nyata adanya di dunia nyata. Biaya sogokan di Indonesia ini masih ada dan memang sudah mendarah daging ya sepertinya. Sepertinya sudah mendarah daging, bahkan katanya yang mengajari VOC untuk melakukan kecurangan atau korupsi zaman dulu itu orang Indonesia. Makanya jadi agak susah Indonesia nih buat merdeka dari korupsi itu sulit. Oke. Biaya promosi dan biaya entertain itu mirip-mirip uh, syaratnya. Syaratnya ada daftar nominatifnya seperti ini daftar nominatifnya. Jadi di spill tuh siapa aja sih production house-nya atau artisnya yang aku endorse kemarin, aku minta endorse kemarin. Terus alamatnya, NPWP-nya, jumlah pemotongan PPh-nya, nomor bukti potong PPh-nya. Kan biasanya kalau kita pakai jasa production house, kita potong PPh 23. Kalau kita endorse artis, kita potong PPh 21, kayak gitu. Terus biaya entertain juga sama, harus ada daftar nominatifnya. Kapan entertainnya, tanggal berapa, jenis entertainnya apa, karaoke misalnya, atau jamuan makan, nama tempatnya, alamat tempat, jumlah, relasinya, posisinya apa, usahanya apa, dan harus ada semacam um, berita acara. Untuk biaya entertain itu semacam harus ada berita acara, pihak sananya yang kita kita entertain itu juga tanda tangan kedua belah pihak kita juga bahwa itu dilaksanakan benar dan diketahui kedua belah pihak itu. Jadi namanya nggak dicatut. Nah itu yang paling susah. Yang paling susah adalah di entertain ini. Padahal kalau tidak ada daftar nominatif dan berita acara tadi tidak diakui oleh pajak, harus dikoreksi fiskal. Yang paling susah adalah biaya entertain. Karena di kehidupan nyata, biaya entertain kadang tidak seperti yang kita bayangkan ya. Kadang ya tidak bisa kita bayangkan gitu. Jadi nggak bisa ditulis juga. Jadi agak kesulitan nantinya. Walaupun jumlahnya besar misalnya. Yang paling sering ya soal sogokan. Jumlahnya besar, tidak bisa dibiayakan. Akhirnya yang menanggung ya perusahaan. Karena nggak bisa dibiayakan, maka akhirnya harus dikoreksi fiskal dan yang rugi perusahaan itu sendiri. Lalu piutang tak tertagih seperti tadi sama. Piutang tak tertagih itu benar-benar nggak bisa ditagih. Nah, kok
ngomongin piutang tak tertagih, terus tadi ngomongin cadangan piutang tak tertagih. Emang ada berapa catatan sih? Nah, kalau di pajak, kalau di akuntansi itu ada dua metode, yaitu direct method dan allowance method. Nah, allowance method memungkinkan kita menggunakan suatu bentuk cadangan piutang tak tertagih. Sementara direct write off itu membuat kita hanya memunculkan biaya piutang tak tertagih, memunculkan biaya piutang hanya kalau benar-benar ada yang stuck, tidak bisa ditagih sama sekali. Dulu itu sering jadi perkara di pajak, terutama soal bank itu, soal cadangan piutang tak tertagih bank itu sering jadi sengketa pajak di pengadilan pajak. Lama banget. Duitnya di mana goblok sama aja. Maaf saya mute ya, mungkin kepencet. Lalu syaratnya sama tadi, untuk piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih, syaratnya yang kumulatif dua tadi, harus diserahkan daftarnya ke kantor pajak, siapa-siapa yang piutangnya dihapuskan, lalu sudah harus dibebankan sebagai biaya dalam laba rugi. Selanjutnya setelah dibebankan sebagai biaya, terus diserahkan daftarnya, juga boleh milih poin tiga tadi. Apakah sudah diserahkan ke pengadilan atau mau di apa terbitkan di koran atau majalah khusus, atau ada perjanjian kedua belah pihak atau pernyataan salah satu pihak kalau utangnya dihapuskan, seperti itu. Penerbitan umum atau khusus bisa di koran, majalah, himpunan bank milik negara, Himbara, Persatuan Bank Swasta Nasional Perbanas, atau penerbitan pengumuman khusus Bank Indonesia. Cadangan itu nggak boleh karena biaya kira-kira, tapi bisa untuk bank, anjak piutang, asuransi, pertambangan, penjaminan, pembuangan limbah industri, reboisasi hutang. Sampai sini dulu. Kita kembali lagi jam 1 siang. Terima kasih. Selamat istirahat.